Halo, berjumpa lagi dengan Pak Aswar, peserta calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikut adalah tugas praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi kompetensi sosial dan emosional yang dipadukan dengan kegiatan pra hingga pasca observasi. Selamat menonton. Bagaimana kabar Pak? Sebagaimana yang tadi awal perbincangan kita bahwa sebelum kita mengajar akan ada percakapan namanya pra-observasi, dan itulah sesinya ini. Perbincangan kita ini adalah pra-observasi. Tujuannya yaitu saya ingin mendengar kesiapan Pak Aswar sebelum masuk di kelas ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran dan strategi apa yang disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti. Oh ya Pak, saya sudah siapkan Pak dari segi tujuan pembelajarannya. Dengan mengamati gambar itu murid saya harapkan dia mampu menunjukkan segi banyak dan segi banyak itu bagaimana dua, segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Dan yang selanjutnya adalah dengan mengamati video, gambar dan lingkungan sekitar, saya harapkan murid saya itu mampu untuk mengklasifikasikan segi banyak peraturan dan tidak peraturan itu Pak. Strategi yang akan saya terapkan adalah saya harus menyiapkan konten dari gambar, dari video maupun lingkungan sekitar sekolah supaya bisa dieksplorasi oleh murid-murid saya Pak. Dan yang selanjutnya adalah saya harus berkomunikasi aktif dan memberikan kesempatan kepada murid saya agar belajar secara mandiri. Alhamdulillah baik, saya sudah mendengar tadi dengan strategi yang direncanakan sangat luar biasa. Tetapi ini praktik pembelajaran kita ini kan terkait dengan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Di antara kompetensi ini kira-kira yang menurut Pak Aswar yang mana bisa lebih dikembangkan di pembelajaran ini? Iya Pak, itu yang saya canangkan Pak dari kompetensi sosial dan emosional bagi saya sendiri atau bagi guru itu kesadaran diri dan kemampuan atau keterampilan berrelasi. Sedangkan untuk murid-murid saya Pak ada 3, kesadaran diri, manajemen diri dan keterampilan mereka untuk berrelasi. Terima kasih sudah disampaikan pengembangan yang ingin ditindaklanjuti di pembelajarannya nanti. Selanjutnya saya ucapkan selamat menuju ke kelasnya dan saya akan mengamatinya lebih jauh di kelas nanti Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Oke, semangat di atas dulu. Sebelum mulai pelajaran, kita mau berlatih latihan nafas ya. Oke. Sekarang kita ambil nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Ambil lagi nafas.
Keluarkan lewat mulut. Satu kali lagi. Ambil nafas. Keluarkan lewat mulut. Oke. Mana Rahmi ketua kelasnya? Oke, silakan kita berdoa sebelum belajar. Silakan. Oke, baik, setelah berdoa, saya mau memberikan kesempatan kepada anak-anakku semua untuk berbincang-bincang dengan teman sebangkunya. Ya, kira-kira apa yang dilakukan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Apa sarapan tak? Minta izin dikit dan kepada kedua orang tua atau kepada ibunya kah atau bapaknya? Ya, ayo silakan berbincang-bincang dulu. Oke, di sini sudah ada Henry dengan Ikra. Kalau Henry, apa tadi perbincangannya dengan Ikra? Soal malam. Soal tadi malam. Ya, Kenapa tadi malam? jaga dedek aja naik. Kenapa neneknya Ikra? Satu ki dedek jadi nalihan ki dedek. Oh, begitu. Tidak apa-apa, itu bagus ya. Jadi kita harus membantu orang tua atau nenek. Ya, kita semua harus membantu keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Henry dengan Ikra. Oke, terima kasih sudah curhat-curhatan dengan teman sebangkunya. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang ikut perkemahan pada bulan Agustus? Wah, banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, banyak sekali. Tidak terhitung. Oh, saya mau setiap yang ikut itu dari kelompoknya memilih buku di sudut baca yang terkait dengan buku pramuka. Oke, silakan ke sana Kak. Kelompok 1 dulu. Mira, ke sana kita dulu ambil 1 buku. Kelompok 2 Rahmi, silakan ke sana Rahmi. Yang buku terkait pramuka boleh dibaca-baca dulu dengan teman kelompoknya. Silakan Henry, coba sana. Oke. Yang ini Padil, kesana dulu nak. Padil. Ayo. Oke. Boleh. Silakan. Oke, jadi semua teman kelompoknya ambil buku terkait pramuka. Oke. Dibaca-baca di situ. Kira-kira ada tidak segi banyak di situ di gambar-gambar pramukanya? Ada segi banyak? Oke, dibaca-baca dulu ya.
Saya kasih waktu 5 menit untuk membuka-buka atau membaca buku pramuka yang sudah dipelajari pada bulan Agustus itu. Oke. Ya, silakan dibuka-buka nak bukunya. Apakah ada gambar di situ yang termasuk segi banyak? Silakan. Oke. Segi banyak yang ada di buku Pak. 1. Persegi panjang. 2. Lapangan bola. 3. Segitiga. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Silakan duduk nak, silakan duduk. Oke. Terima kasih buat kelompok 2 yang tadi sudah menyebutkan segi banyak yang ada di buku pramuka itu. Kita berikan tepuk salut ya, boleh ya? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, sekarang sudah jelas ya di papan tulis. Ini tulisannya segi banyak. Tadi sudah disebut ada persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, ya. Mungkin juga ada bintang, ya. Itu juga termasuk segi banyak. Segi banyak. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mampu. Ya baik. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita. Anak-anakku mampu menunjukkan atau memahami segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Jadi ada segi yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang kedua adalah mampu membedakan. Jadi setelah menunjukkan kita mampu untuk membedakan. Kita melihat dari tujuan pembelajaran, Pak Aswar akan membagi kelompoknya. Oke. Jadi kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang di sini adalah kelompok segitiga. Yang di sini kelompok persegi panjang. Yang di sini adalah kelompok bintang. Jadi ada berapa kelompok? 3. Oke, ada berapa? 3. Sepertinya kelompokku sebelah. Kita bermain tepuk angka ya. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Oke. Jadi kalau pasar tidak bilang 2 tepuk, jangan bertepuk. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. 2 tadi 2. Hah? Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, ini sudah saya gunting. Jadi setiap kelompok mendapatkan 1 kertas ini. Jadi di kertas ini anak-anakku bisa menceklis bangun datar apa yang termasuk segi banyak beraturan. Nah, jadi di checklist. Tahu checklist ya? Jadi saya akan bagi. Di belakang. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan bekerja sama dengan teman kelompoknya yang mana termasuk segi banyak beraturan. Kelompok segitiga sudah memberanikan diri untuk naik ke depan. Jadi silakan kelompok segitiga untuk membacakan
bangun datar apa yang di checklist. Jadi yang di checklist di sini adalah segi banyak yang beraturan. Oke, silakan dibaca Mbak. Yang mana? Yang ini. Oke. Segi apa itu? Segi 5. Oke. Segi 6. Segi 3. Penunjuk arah dan bintang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi yang disebutkan oleh kelompok segitiga itu hampir benar semua. Jadi yang ini, yang penunjuk arah itu segi banyak tidak beraturan. Jadi satu disalahnya. Oke. Silakan kembali nak tempat duduknya. Oke. Kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk siap. Oke. Saya akan memberikan contoh segi banyak melalui laptop dan yang ini sebentar ya. Benda konkretnya. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih. Coba kita duduk anak soleh. Siap. Oke, sudah siap ya. Ini tadi sudah diguntingkan sama teman kita, Aulia, Rahmi, dan kawan-kawan semua. Di sini sudah ada segi banyak. Nah, ini segi banyak apa namanya? Persegi panjang. Oke. Kalau ini? Segitiga. Kenapa segitiga? Karena 3 seginya, ya, 3 sudutnya. Oke. Kalau ini apa? Tanda panah. Tanda panah. Oke. Kalau ini? Segi berapa? Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi segi 8. Ini apa ini? Segitiga. Segitiga Tidak beraturan. siku. Ini adalah segitiga siku. Ini ada siku-sikunya di sini. Ini 90 derajat ya. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, ini apa ini? Trapesium. Bagus. Segi berapa ini? Segi apa? 5. Segi 5. Coba itu seginya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini segi apa ini? Segi 6. Segi apa ini? Segitiga sama sisi. Jadi sisinya sama semua, sama panjang, sama besar. Sudutnya sama besar juga. Jadi kemungkinan ini juga adalah segi banyak yang beraturan. Ini apa ini? Berapa sudutnya? 5. 1, 2, 3, 4. Kira-kira ini beraturan tidak? Kalau saya balik begini? Begini? Jadi kalau dibalik-balik tetap sama ya. Oke. Ini segitiga apa ini? Segitiga sama kaki, artinya kaki-kakinya kiri kanannya sama panjang. Yang tidak sama panjang yang di bawah ya. Pendek yang di bawah ya. Pendek yang di bawah. Ini segitiga sama kaki. Kalau begini? Peraturan atau tidak ini? Tidak ya. Ini apa ini? Jajar. Oke, bagus. Coba
Semua sudah pintar ya. Kita pastor memberikan tepuk salam dulu. Atau tepuk 2 jempol? Nah. Oke, siap ya. Tepuk 2 jempol. Saya akan membagi kelompok sesuai dengan minatnya ya. Saya akan membagi kelompok itu yang suka ke lapangan boleh ke lapangan, yang suka ke kantin boleh ke kantin, dan yang suka di dalam kelas boleh di dalam kelas. Jadi tugasnya adalah mencatat segi banyak yang ada di lapangan, yang ada di kantin atau yang ada di kelas. Jadi disiapkan buku catatannya ya, sudah. Oke. Dengan pulpennya kita segera ke tempat tujuannya masing-masing. Ada yang ke lapangan, ke kantin, dan tetap di kelas. Oke, bagaimana kelompok segitiga sudah banyak ditulis? Ya, Pak. Oke, sampai nomor 5 enggak apa-apa. Kalau kelompok persegi panjang sudah banyak ditulis? 6, Pak. Oke, ada 6, bagus. Kelompok bintang? 5. Ada 5, bagus. Sebentar kita presentasikan di atas ya. Naik di depan kelas, perwakilan kelompok saja. Pintu segi panjang, meja segi panjang, kursi segi panjang, kardus segi 4, kompor segi 4. Oke, jadi ada juga kompor di sana? Ya, Pak. Ada. Jadi berapa kita tulis? 5. 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan dibacakan hasil pekerjaan kelompok segitiga. Papan tulis segi panjang, pintu persegi panjang, meja persegi panjang, rak buku persegi 4, peta persegi 4. Oke, ada berapa yang sudah ditulis? 5. Ada berapa? 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok segitiga. Oke, selamat datang kembali untuk kelompok persegi panjang. Kelompok persegi panjang di sini sudah ada perwakilannya, akan membacakan segi banyak yang sudah dia tulis dari lapangan. Oke, silakan Ikra. Persegi 4, lapangan persegi panjang, meja persegi panjang, meja batu persegi lingkaran, bendera persegi panjang, tangga persegi panjang. Oke, ada berapa segi banyak kita dapat, Nak?
Oke, ada 6. Tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan duduk. Terima kasih tadi sudah menyebar di sekitar sekolah. Ada yang ke kantin, ada yang ke lapangan, dan ada yang tinggal di kelas. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah mencatat ya segi banyak yang ada di sekitar sekolah. Sekarang di sini Pak Aswar punya 3 amplop. Ya, ada amplop putih, ada amplop merah muda, dan ada amplop motif batik. Jadi setiap kelompok ini berhak mendapatkan 1 amplop 1 kelompok. Jadi saya sudah bagi tadi yang berhak mendapatkan batik amplop ini adalah kelompok bintang. Kita mau merah muda ya lagi. Ini mau yang putih. Yang putih, oke lah. Ini merah. Oke, ada yang sudah selesai kayaknya ini. Oh, bagus. Coba. Silakan dipilih lah emotikonnya. Silakan dipilih. Satu orang satu boleh. Satu orang satu. Oke, ada yang sudah senang sekali ya, sampai matanya berbinar-binar, ada yang senyum. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok segitiga. Ya, terima kasih. Oke, yang ini adalah kelompok persegi panjang. Ada yang berbinar-binar juga mukanya, ada yang senyum. Oh, ada yang menangis di belakang. Kenapa? Lapar Pak mungkin ya. Lapar ya. Oke, ada yang senyum. Oke, terima kasih. Oke, yang ini dari kelompok terakhir, kelompok bintang. Perasaannya seperti ini. Oh, Kila menangis, kesian. Mungkin lapar juga ya. Ada yang tertawa, ada yang berbinar-binar matanya. Ada juga yang menangis, ada yang berbinar-binar matanya, senyum. Oke, terima kasih. Tadi sudah menunjukkan bagaimana perasaannya melalui stiker emoticon. Saya mau tanya kembali, bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Alhamdulillah semuanya senang karena sudah diajak ke lapangan, sudah ke kantin, di kelas juga sudah keliling ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar matematika.
Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Jadi sebelum kita pulang, ada baiknya berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Rahmi, silakan. Iya, luar biasa Pak. Saya melihat tadi pembelajarannya Pak Aswar sangat luar biasa. Materinya adalah terkait dengan bangun segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Mengawali sesi pembicaraan kita di pasca pengamatan ini, saya ingin mengawali dulu dengan Pak Aswar bisa menceritakan sedikit bagaimana perasaannya setelah mengajar tadi. Iya Pak, masalah saya tadi itu sebenarnya Pak, saya masih kurang puas dengan metode pembelajaran yang saya ajarkan. Apalagi dari sisi lembar kerja siswanya Pak, itu mungkin masih mau saya tingkatkan kembali Pak, dari nilai-nilai kebijakan siswa yang mereka sudah kerjakan. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah tadi saya juga sudah melihat Pak Aswar memberikan lembar kerja, dan beberapa dari lembar kerja itu sudah disampaikan secara berkelompok mana yang terbaik dan mana yang masih perlu mendapat perhatian dari murid-murid kita. Sehingga menurut Bapak terkait dengan pembelajaran berikutnya sehubungan dengan keaktifan mungkin ada hal yang perlu Bapak kembangkan lagi. Iya Pak, yang saya rasa Pak ini dari segi penugasannya Pak. Di penugasan itu masih belum muncul ketika siswa yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Mungkin sudah muncul sedikit tapi tidak seperti yang saya harapkan Pak. Dan yang selanjutnya Pak, saya akan mengoptimalkan atau memberikan kesempatan kepada murid untuk mereka belajar secara mandiri, sehingga nilai-nilai kebajikan yang terkhusus kepada tanggung jawab atau kemandirian mereka bisa segera muncul Pak. Terima kasih banyak. Saya juga sudah sangat jelas melihat tadi kemampuan berelasi murid-murid yang seperti diharapkan, bahwa ternyata dengan belajar berkelompok seperti yang tadi itu sangat memberi motivasi murid untuk senantiasa berkomunikasi dan berelasi dengan teman-temannya. Yang terakhir barangkali kita akan mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kita ke depan. Seperti kira-kira bagaimana Pak yang direncanakan? Ya Pak, rencana saya ke depan saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah bahwa RPP berdiferensiasi ini yang kaitannya dengan kompetensi sosial dan emosional ini sangat dibutuhkan oleh siswa kita, karena siswa itu sendiri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik semampunya atau seharusnya mempelajari atau memberikan pembelajaran ini kepada siswa-siswa kita Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aswar sudah kita melakukan perbincangan setelah saya mengamati pembelajaran Bapak. Semua yang saya dengar tadi, apa yang disampaikan Bapak itu pada akhirnya bertujuan untuk adalah mengembangkan murid-murid kita, atau dengan kata lain Bapak sudah benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa mengamati atau melanjutkan. Terima kasih.